Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian sambung kembali ya Quran Surat Al-Adiyat. Sekarang ayat yang ke-6 sampai ke-8. Perhatikan baik-baik, Bu Dian bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lirabbihi lakanud. Mari sama-sama kita artikan arti kata perkatanya. Inna, sesungguhnya, al insana, manusia, li, kepada, rabbihi, pemiliknya atau Tuhannya, lakanud, ingkar. Mari kita ulang sekali lagi. Inna, sesungguhnya, insana, manusia, li, kepada, rabbihi, pemiliknya atau Tuhannya, lakanud, ingkar. Setelah kemarin kita bahas ayat 1-5 Quran Surat Al-Adiyat yang menyebutkan tentang kuda-kuda perang yang setia sampai mati untuk pemiliknya. Nah, di Quran atau di ayat 6-7 ini Allah membandingkan manusia yang ingkar kepada pemiliknya, yaitu Allah. Astaghfirullahaladzim. Manusia yang diberikan oleh Allah kepintaran atau akal untuk berpikir, tetapi malah ingkar kepada Allah. Sedangkan kuda perang yang tidak diberikan akal oleh Allah, tetapi mereka bisa setia kepada pemiliknya, yaitu manusia. Padahal ya, kuda hanya mendapatkan makanan dan tempat tinggal dari manusia sebagai tuannya, tetapi mereka bisa setia kepada manusia. Sedangkan manusia sendiri yang diberikan nikmat begitu banyak oleh pemiliknya, yaitu Allah, dan diberikan akal, tapi mereka tidak setia kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Sekarang kita masuk ke ayat 7. Kemudian akan bacakan ayatnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Kita artikan kata perkatanya. Wa, dan, innahu, sesungguhnya dia manusia, ala, atas, dzalika, yang demikian itu, lasyahid, mengetahui. Sekali lagi diperhatikan, kemudian akan ulang. Wa, dan, innahu, sesungguhnya dia manusia, ala, atas, dzalika, yang demikian itu, lasyahid, mengetahui. Manusia jangankan diminta untuk berperang, yang itu mengorbankan nyawanya, sekedar untuk taat dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak mau. Kita ambil contoh, misalnya ada perintah untuk menutup aurat untuk laki-laki dan perempuan, tetapi malah dibuka auratnya. Disuruh sholat, malah main games. Disuruh berbuat baik kepada teman, malah usil kepada teman.
Disuruh untuk berbagi dengan teman, malah pelit. Disuruh jujur, berkata yang baik dan benar, malah berbohong dan berkata keras. Diminta tolong oleh orang tua untuk bersabar, malah ngambek. Disuruh untuk antri apabila membeli tiket, tidak sabar, malah menyerobot antrian orang lain. Padahal sebenarnya manusia itu tahu, tetapi mereka semua mengingkarinya, melupakan penciptanya itu, yaitu Allah, malas untuk beribadah, dan yang lain-lain. Manusia lebih suka ingkar dan lupa. Sekarang kita masuk ke ayat 8 ya. Bu Dian bacakan ayatnya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita artikan kata per katanya. Wa, dan, innahu, sesungguhnya dia manusia, li, kepada, hubbi, kecintaan, al khair, lebih baik atau dianggap baik, lasyadid, dahsyat. Perhatikan baik-baik, Bu Dian akan ulang. Wa, dan, innahu, sesungguhnya dia manusia, li, kepada, hubbi, kecintaan, al khair, lebih baik atau dianggap baik, lasyadid, dahsyat. Mengapa manusia ingkar kepada Allah? Itu karena manusia terlalu mencintai harta yang besar atau dahsyat. Buktinya, kecintaan manusia terhadap harta yang besar mengakibatkan manusia melakukan hal-hal yang hina seperti mencuri, korupsi, menipu, malas bersedekah, dan yang lain-lain. Kecintaan yang lain berupa, misalnya ingin mendapatkan gaji yang tinggi, maka orang berusaha untuk menyuap atau menyogok, mencontek dalam ujian agar nilai ijazahnya bagus dan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Coba lihat bangunan berikut. Menurut antum, mana yang lebih baik? Betul, ini lebih baik atau lebih bagus. Tetapi jika ini dibangun dari hasil korupsi, apakah menjadi bangunan yang lebih baik? Sedangkan bangunan yang ini memang tampak sederhana, tetapi dibangun dari hasil yang halal, tentu jauh lebih baik, karena ada keberkahan dari Allah di dalamnya. Pada dasarnya, manusia memiliki sifat kebaikan. Bisa jadi manusia merupakan atau memiliki fitrah saling mendorong untuk berbuat kebaikan. Tetapi karena manusia tamak dan suka lalai, maka dia kurang bersyukur atas apa yang telah diterimanya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ya dalam melakukan segala perbuatan.
Sampai sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa kita sambung dalam perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.